boleh, tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. 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 Tak boleh, tak boleh. Ibu-ibu lagi, suami lagi nunggu di rumah, belum makan, anak-anak apa udah makan? Silakan pulang, Pak. Masaklah ke rumah. Silakan pulang, bikin kopi untuk suami. Silakan. Nanti suami pulang kerja, ngamuk-ngamuk dia nggak ada makanan di rumah karena ibu sibuk datang bawa spanduk untuk gereja. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Cukup mengherankan dan sangat mengherankan sekali sahabat, bagaimana kejadian akhir-akhir ini di Sumatera Utara sering sekali terjadi penutupan gereja dan pelarangan orang Kristen untuk menyembah Tuhannya. Bahkan baru saja terjadi minggu kemarin 6 Agustus 2023, orang Kristen kembali dilarang untuk memuji Tuhannya, untuk beribadah di Tanjung Moroa, Sumatera Utara. Kejadian begini terus terjadi dan berulang-ulang di Sumatera Utara. Saya nggak tahu apa maksud dan tujuan di balik hal ini, sahabat. Cukup menyedihkan sekali memang kita saat ini melihat Sumatera Utara penuh dengan orang-orang yang intoleransi. Padahal dahulunya Sumatera Utara tidak pernah seperti itu, sahabat. Sebelum kita melihat cuplikan video pelarangan orang Kristen beribadah di Tanjung Moroa, sahabat, saya dapatkan video tersebut dari Aktual Online. Silahkan saudara tonton video selengkapnya di situ. Tetapi sebelum kita lihat videonya, kita saksikan terlebih dahulu pernyataan Abu Janda atau Permadi Arya. Ternyata di Sumatera Utara ada kejadian setiap minggu loh sahabat, orang Kristen dilarang beribadah. Terjadi di Sumatera Utara. Yang DM dan mention, "Bang, bahas Hindu ekstrim dong." Jawaban gue, gak usah kejauhan bahas Hindu ekstrim. Sementara di depan mata lo masih banyak Islam ekstrim yang hampir setiap minggu bubarin ibadah non-muslim dan nolak rumah ibadah non-muslim. Nih, hari Minggu 30 Juli 2023. Hari Minggu 23 Juli 2023. Hari Minggu 2 Juli 2023. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Sok-sok ngurusin Hindu ekstrim di seberang lautan, ada Islam ekstrim di depan mata gak kelihatan. Introspeksi negeri sendiri dulu sebelum ngurusin negara orang. Ya sahabat yang terkasih, ternyata di Sumatera Utara ada kejadian setiap minggu orang Kristen dilarang untuk beribadah. Baik sahabat, kita saksikan bagaimana kejadian pelarangan orang Kristen beribadah di Tanjung Moroa, Sumatera Utara. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Iya. Siapa yang jaga rumah saya kalau di sini nanti pastinya satu orang. Iya, memang tapi ya, pasti. Tapi saya tunggu tim saya yang data yang jaga, baru saya bisa bawa ke sana. Karena mereka kan nggak tahu tempat. Semua kan ada komando saya. Jadi makanya saya bilang saya tunggu beberapa sampai ada yang pengganti saya datang. Saya akan berangkat karena ini saya kan harus ngambil barang saya. Makanya saya kemarin kan ambil barang semua. Benar ya? Nah makanya saya bilang nanti orang bapak aja yang kondisikan. Pokoknya ini saya naik barang, tim saya datang, saya udah mau berangkat. Karena saya juga udah ditunggu di aula. Benar ya? Maksudnya gitu. Ya, betul. Ya makanya kan mereka ikut saya Pak, tunggu saya, makanya saya masuk barang, saya mau berangkat. Setelah tim saya ada yang datang jaga, ada koordinasi, saya pasti udah mau berangkat karena saya sudah udah ditunggu di awal. Ngerti ya Pak? Ya ngerti Pak, iya. Cuman situasinya juga. Iya, ngerti. Ya, makanya ini saya bilang, saya hari ini akan ngambil barang untuk tim saya, dan saya datang ke koordinasi, saya ini udah mau berangkat. Iya, makanya saya bilang saya nunggu tim saya satu datang, yang gantikan saya akan berangkat. Saya mau mereka dan tim untuk berangkat. Silakan. Izin Pak. Sebetulnya pada dasarnya nggak payah-payah loh Pak. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Yang lain-lain nggak perlu dibahas. Ini Bapak ngomong sama saya nggak ada guna. Jadi kenapa? Karena saya bukan otoritas semuanya Pak. Jadi hari ini Bapak ngomong sama saya nggak ada guna.
kita nanti tetap akan semuanya ke kepolisian dan aparat aja Pak, bukan urusan saya yang itu Pak. Cuma gini Pak, ini Pak, warga ini menyampaikan sama Bapak, Bapak yang merasa di sini pimpinan di sini untuk Pak, ya. Saya luruskan Pak, segala sesuatu itu kan harus baik koordinasi benar ya Pak ya, makanya apa yang keputusan saya terima, betul, akan saya sampaikan ke pemimpin. Warga dari Tapi hari Dusun ini 1 kan menanyakan sama Bapak. Benar, dan keputusan bukan di tangan saya Pak. Saya kasih tahu Bapak, ya. Jadi hari ini pun bapak-bapak semua ngomong sama saya nggak akan ambil keputusan. Keputusan tidak di tangan saya. Ya, keputusannya di tangan siapa? Ya keputusannya ada di tangan pemimpin. Ya, pemimpinnya mana? Pemimpinnya ikut Ya. saya ke polsek. Nanti kita koordinasi di polsek. Oke, ini ada bapak-bapak. Kalau kita Saya selesaikan serahkan ke di sini bapak-bapak. pun, Iya. Iya. Cuma kan gini Pak, ini kan menanyakan. Jadi warga di sini menanyakan. Ya, Itu aja. nanti itu koordinasi semua sama pemimpin semua yang ada sih. Jadi ini kalau orang bapak-bapak mau tahu, silakan ke polsek, ke Polresta, ke Dandim, itu semua koordinasinya sudah di sana, bukan di saya. Ya? Oke, oke Pak. Kali Jangan oke-oke aja, keputusan harus dipastikan. Iya oke aja. Pak kalian, jadi warga ini ingin tahu Bagian kecil kami Pak ya. Ini nggak ada pertemuan di polsek karena terjadinya di sini. Pertemuan ini pertemuan di sini. Bukan polsek. di polsek. Bentar. Biar dulu tenang. Bentar ya. Tenang dulu, tenang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang tua kami, izin melihat situasinya. Nanti kita ini kita tunggu sesuai yang kemarin saya ayo-ayokan keluarga dalam arti kata agar tindak lanjutnya dari pemerintah gitu untuk kesehatan kita. Kita nggak bisa mengambil keputusan sekarang ini, kita cari waktu yang tepat. Ya, ini Pak nanya dulu nanya. Halo, Ya udah. halo. Diputuskan juga di sini tak jadi. Nah, betul. Nah, kan? Jadi kalau Bapak ini pemerintah ini hanya meneruskan. Jadi ini problema ini memang sudah lama dari 2020. Nah, jadi kalau masalah tembusan ini tadi, kegiatan ibadah ini dari itu kurangnya ini. Kita sudah tonton ya bagaimana seorang berteriak-teriak tidak boleh ada gereja di sini, dan mereka bawa spanduk gitu ya, melarang orang Kristen beribadah. Halo bapak yang berteriak-teriak, bapak tukang tutup gereja, ibu-ibu yang berkerudung yang bawa spanduk tukang tutup gereja, saya mau tanya deh buat kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang datang menggeruduk orang Kristen beribadah, apakah ada perintah di dalam kepercayaan kalian? Ini sekali lagi saya tanya ya, apakah ada perintah di dalam kepercayaan kalian mengurusi agama lain, mengurusi yang bukan urusannya? Serius saya tanya ini Pak, apakah di dalam kepercayaan kalian boleh mengurusi ibadah orang lain, mengurusi tempat ibadah yang lain, diperbolehkan kepo gitu, kepo pingin membenci agama lain gitu, apakah boleh gitu? Karena yang kita herankan sahabat, kenapa mereka ini suka sekali mengurusi agama Kristen? Orang mau beribadah, orang Kristen mau beribadah, kepo, dilarang. Kan orang Kristen nggak ngajak-ngajak bapak dan ibu ini, ibu tukang demo, bapak tukang demo ini, kan nggak diajak, kan nggak mengganggu. Mereka ibadah dalam gedung, tidak pakai toa juga Pak. Ibadahnya juga sekali seminggu. Loh, di mana letak mengganggunya, Pak tukang tutup gereja, ibu tukang tutup gereja? Di mana letak mengganggunya? Apakah mereka selesai ibadah langsung menggeruduk rumah bapak? Apakah mereka selesai memuji Tuhan Yesus langsung membubarkan pengajian, membubarkan orang sholat, membubarkan wiritan ibu? Tidak. Apakah mereka terlebih dahulu ngurusin pengajian ibu, ngurusin sholat bapak dan ibu, ngurusin masjid ibu? Kan tidak. Loh, kenapa bapak dan ibu lebih dahulu mengurusi agama lain, melarang-larang orang beribadah? Apa salahnya orang beribadah, Bu? Masalah diterima atau tidak oleh Tuhan kan urusan mereka, bukan urusan bapak dan ibu. Bapak dan ibu kan bukan ahli surga, bukan pemilik surga yang menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Biarkan mereka beribadah, yang penting mereka tidak mengganggu. Kenapa bapak sama ibu kepo sekali, doyan sekali menutupi gereja, memalukan sekali? Bertobatlah Pak, Bu, bertobatlah. Uruslah agama ibu, uruslah masjid ibu.
masjid Bapak, pengajian Bapak, uruslah. Urus, jangan mengurusi kepercayaan orang lain. Urus kepercayaan masing-masing. Kan ada tuh di kepercayaan Ibu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan ada. Kenapa dilanggar? Padahal dalam kepercayaannya ada. Nggak boleh ngurusin kepercayaan orang lain, agama orang lain. Lo kok dilanggar? Bangga pula itu mereka. Tutup gereja, tutup gereja, tutup gereja. Gunakan atribut agama untuk menutup gereja, melarang orang Kristen ibadah. Gimana cara logikanya? Dan yang saya herankan, pihak keamanan di situ ya santai sambil merokok gitu ya. Seharusnya orang begitu Pak ya harus ditanyain agama mereka apa. Begitu mereka datang mau tutup gereja ditanyain, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pengen tahu agamanya apa ya. Non Kristen. Loh, kok non Kristen mau gereja? Apa urusan bapak dan ibu? Ya silakan pulang. Silakan pulang. Langsung disuruh pulang aja Pak. Jangan dibiarkan orang ngurusin orang lain. Itu kan ada undang-undangnya sebenarnya. Kita nggak boleh ngurusin yang bukan urusan kita. Bisa kena pidana setahu saya. Nggak boleh kita urusin urusan orang lain, apalagi kepercayaan orang lain. Nggak boleh, pidana itu. Seharusnya pihak keamanan langsung menanya begitu mereka datang rame-rame. Tanya saja langsung. Ada tujuan apa bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini bawa bendera, bawa spanduk. Mau tutup gereja Pak? Langsung ditanya, apakah Bapak pengurus PGI? Apakah Bapak Ibu semua di sini adalah orang Kristen? Langsung ditanya, agamanya apa? Kalau mereka bilang non-Kristen, loh, ngapain Bapak Ibu-Ibu ngurusin gereja? Urus saja tempat ibadah Ibu, pulanglah, pulang. Urus saja ibadah Ibu, pulanglah. Kalau masalah gereja ini biar orang Kristen yang mengurus. Orang Kristen mampu kok mengurus ini. Biar, kalau ada pun permasalahan apa-apa, biar mereka selesaikan. Kalau ada sesuatu dalam ibadah mereka selesaikan. Karena ibadah mereka yang ngurusin, gereja mereka yang ngurusin. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu mengurusin tempat ibadah lain. Silakan pulang Pak. Ibu-ibu lagi, suami lagi nunggu di rumah, belum makan, anak-anak apa udah makan. Silakan pulang Pak, masaklah ke rumah. Silakan pulang, bikin kopi untuk suami. Silakan. Nanti suami pulang kerja, ngamuk-ngamuk dia nggak ada makanan di rumah karena ibu sibuk datang bawa spanduk untuk gereja. Kan gitu saudaraku. Suruh aja pulang gitu Pak, pihak keamanan. Suruh aja pulang Pak. Karena mereka bukan orang Kristen, ngapain ngurusi gereja? Nah demikian tanggapan dari saya sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.